Bersamaan dengan Red Bull di Detroit pekan lalu, V-Corp atau Racing Bulls juga merilis livery mobil terbaru mereka untuk F1 musim 2026. Mobil yang akan dikemudikan oleh duet Liam Lawson dan Arvid Lindblad ini masih mempertahankan warna dasar putih dengan kombinasi biru serta warna dari logo Red Bull di moncong serta engine cover. Sejak musim lalu tampilan seperti ini memang sudah bagus dan sangat aman ketika dipandang mata, meskipun sekilas liverynya malah mirip seperti bis laju prima. Satu detail yang menarik di mobil V-Corp adalah bagian velg yang diberi warna putih. Entah ini hanya bagian dari rendering atau benar-benar akan diterapkan di mobil aslinya di sirkuit. Yang jelas sentuhan detail seperti ini akan jadi pembeda dan bisa saja ditiru oleh tim lain untuk menambah warna di mobilnya. Dari aspek desain mobil, mereka mengambil metode yang sama seperti Red Bull, yaitu merilis hasil studio render 3 dimensi, tapi dengan desain yang berbeda dari mobil prototipe FIA. Tapi apakah mobil V-Corp yang rilis kemarin adalah mobil asli yang akan turun di track? Tentu saja belum pasti. Kami tidak akan membahas soal desain sasis di mobil Racing Bulls, karena secara konsep meski bentuk sidepodnya berbeda, tapi tujuannya sama seperti RB22, yaitu memaksimalkan airflow di area belakang dengan memperluas permukaan floornya. Kami lebih tertarik membahas salah satu aspek yang sangat menarik dan jadi poin utama pembahasan di video kali ini, yaitu perbedaan antara sayap depan V-Corp dan Red Bull. Perilisan keduanya menunjukkan adanya perbedaan aktuator aeroaktif di sayap depan, di mana Red Bull memakai single aktuator yang ada di bagian tengah, dan Racing Bulls memakai double aktuator di masing-masing sebelah kanan dan kiri flap. Di F1 2026 nanti, salah satu tambahan fitur yang sangat ditunggu penerapannya adalah aeroaktif, di mana flap sayap belakang dan sayap depan bisa dibuka di lurusan, guna mengurangi drag demi membantu manajemen baterai. Yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana mekanisme buka tutup di flap sayap depan, yang ternyata sangat kompleks dibandingkan flap sayap belakang. Perilisan mobil Red Bull dan V-Corp memberikan bocoran soal bagaimana mekanisme aeroaktif di sayap depan. Akan ada dua macam aktuator atau alat yang membuka serta menutup flap sayap depan aeroaktif. Pertama adalah aktuator ganda seperti yang ada di mobil Racing Bulls, yaitu peletakannya terpisah dengan dua buah aktuator di sisi kanan dan kiri flap. Setiap aktuator akan mengontrol buka tutup flap secara sinkron lewat sambungan yang terhubung secara mekanis dan memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Keuntungan sistem ini adalah kontrol yang lebih presisi, serta bisa memberikan efek aerodinamika lebih besar. Meskipun sekilas adanya aktuator di kedua flap akan menambah drag, namun tim diberi kebebasan soal seperti apa aktuatornya didesain, dan tim bisa memanfaatkan aktuator itu untuk optimalkan airflow di sisi luar sayap depan untuk tingkatkan downforce. Dan jika flapnya terbuka, kedua aktuator itu bisa dimaksimalkan untuk mengurangi drag. Aktuator ganda juga dianggap lebih kuat untuk menahan beban kedua flap sayap depan yang cukup besar saat mobilnya melaju di sirkuit. Kelemahannya adalah ada di bobot ekstranya yang diyakini bisa menambah 1-2 kg. Selain itu, aktuator ganda membutuhkan integrasi yang lebih kompleks serta kalibrasi agar lebih presisi, belum lagi potensi jika salah satu aktuatornya rusak. Sebelum Racing Bulls, tim yang menguji coba aktuator ganda adalah Mercedes dengan sistem prototipenya saat tes di Abu Dhabi. Ferrari juga menguji coba aktuator ganda dengan sistem yang tersembunyi di balik sayap depan, yang mungkin saja akan dipakai oleh beberapa tim musim ini. Kemudian aktuator kedua adalah aktuator tunggal, yang diletakkan di tengah moncong seperti yang dimiliki oleh Red Bull RB22, atau bisa jadi tersembunyi di bawah hidung dengan sambungan dipasang di mounting moncong. Mekanismenya terpusat di bagian tengah untuk menggerakkan kedua sisi flap secara sekaligus dengan menghasilkan gaya linear untuk mendorong flap terbuka atau tertutup. Keunggulannya yang jelas adalah lebih ringan karena hanya butuh satu aktuator atau bahkan bisa disembunyikan secara ringkas di dalam moncong. Itu membuatnya tidak memiliki dampak apapun di aerodinamika yang bisa membebaskan engineer dalam mendesain sayap depannya. Integrasi yang diperlukan juga dianggap lebih sederhana daripada aktuator ganda serta membutuhkan lebih sedikit komponen. Kelemahan terbesarnya adalah karena aktuatornya hanya satu, tim harus memastikan kekuatannya cukup untuk menahan beban di sayap depan, yang bisa saja membuatnya lebih berat nantinya. Selain itu, jika desain aktuatornya ada di tengah moncong seperti Red Bull, ada potensi gangguan aerodinamika, karena area ini cukup krusial untuk alirkan airflow ke bawah hidung.
Masalah tim mau pakai yang mana, masing-masing akan disesuaikan dengan kebutuhan tim seperti apa. Jika ingin sistem yang ringkas, lebih mudah proses integrasinya, dan tidak berdampak terlalu besar untuk aero, maka aktuator tunggal adalah pilihan. Namun jika ingin yang bisa menjamin kekuatan dengan beban di sayap depan, lebih presisi, dan bisa mengambil keuntungan aero, maka aktuator ganda bisa dipilih. Sebenarnya dibandingkan tipe aktuator, yang lebih krusial adalah bagaimana tim menentukan mekanisme untuk penerapan aeroaktif di mobilnya, yang nantinya juga akan menentukan mau pakai desain yang mana. Akan ada dua cara mekanisme, yaitu sistem elektronik dan sistem hidrolik. Untuk sistem hidrolik sendiri, FIA mewajibkannya diterapkan untuk buka tutup sayap belakang karena bebannya lebih besar, serta komponennya lebih kuat. Namun, untuk sayap depan, FIA memberi kebebasan untuk memilih elektronik atau hidrolik. Untuk sistem hidrolik sendiri, dia memakai cairan bertekanan tinggi yang dipompa untuk menghasilkan gaya yang besar, guna menggerakkan aktuator di flap. Hidrolik dianggap lebih kuat dan cocok untuk beban aero di sayap depan, yang membutuhkan sistem yang solid. Ukurannya kecil serta ringkas, bisa ditempatkan di balik hidung seperti yang dilakukan Ferrari pada uji coba di tes Abu Dhabi. Hidrolik meskipun rumit, tapi ini lebih familiar bagi para engineer F1 karena sebelumnya sudah mereka pakai untuk mekanisme DRS sejak lama dan tingkat presisinya bisa diandalkan. Kekurangannya adalah meskipun ukurannya kecil, tapi dia lebih berat karena butuh cairan serta mekanisme pompanya. Selain itu, yang membuat tim ragu-ragu untuk pakai hidrolik adalah resiko kebocoran, di mana kita tahu sayap depan adalah bagian mobil yang sangat mudah rusak dan seringnya jadi komponen pertama yang alami kontak, baik ketika duel ataupun insiden. Andai ada kerusakan, potensi kebocoran hidroliknya cukup besar dan berpotensi DNF bagi pembalap. Kalaupun tidak bocor, proses penggantiannya mungkin akan lebih rumit, kecuali jika tim bisa menanam sistem hidroliknya ada di hidung, dan cara kerjanya otomatis lewat program yang dikendalikan jarak jauh. Sedangkan sistem elektronik, sesuai namanya, dia memakai motor listrik dengan aktuator linear yang bisa dikontrol secara presisi. Keunggulan sistem ini adalah diklaim bisa memberikan respon yang lebih cepat, lebih presisi, dan proses integrasi yang lebih mudah dengan bantuan sensor serta software. Bobotnya otomatis juga lebih ringan karena tidak membutuhkan mekanisme cairan pipa bertekanan tinggi seperti hidrolik. Elektronik tentunya lebih aman dan bebas dari resiko kebocoran, meskipun tetap ada potensi kerusakan motor listrik atau elektronik di aktuatornya. Tapi yang jelas, jika ada kerusakan sayap depan, proses penggantiannya lebih mudah dan tidak akan ada bedanya dengan mobil-mobil era sebelumnya, karena sambungannya bisa diberikan kontak pin untuk hubungkan motor listrik ke aktuator. Kelemahan sistem elektronik adalah kekuatannya yang tidak sebagus hidrolik dalam menahan beban aero di sayap depan, dan butuh riset serta pengembangan yang lebih beresiko, karena ini merupakan hal baru bagi para engineer F1. Tapi, jika ada tim yang berhasil memakai sistem elektronik, itu merupakan prestasi tersendiri dan bakal mengubah teknologi dalam penerapan aeroaktif ke depannya. Diyakini ada tim besar yang mengembangkan aeroaktif sayap depan dengan sistem elektronik, tapi mayoritas tim untuk 2026 sepertinya akan pakai sistem hidrolik yang lebih familiar, meski resikonya cukup besar jika terjadi kerusakan sedikit saja. Satu hal yang pasti adalah jika tim ingin ganti mekanisme dari hidrolik ke elektronik atau sebaliknya, itu membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan untuk pengembangan sampai proses integrasinya. Butuh waktu lama karena sayap depan merupakan area yang sensitif dengan aerodinamika dan komponennya didesain untuk flexing atau lentur ketika diberi beban dari aliran angin. Tim harus mendesain sistem serta aktuator yang bukan cuma kuat menahan beban, tapi efisien secara berat dan ringkas agar tidak terlalu berpengaruh terhadap cara kerja sayap depan di aspek aero. Ujung-ujungnya tim dihadapkan pada masalah klasik di F1, yaitu mereka harus menemukan keseimbangan dengan menemukan desain yang optimal tanpa harus mengorbankan banyak performa. Detail-detail semacam ini yang membuat regulasi 2026 makin menarik untuk dinanti dan diikuti perkembangannya selama musim berjalan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.